Ah, ini baru di-record nih. Ini baru di-record. Ketahuan ya, kalau di-record udah ketahuan ya. Tadi aman nih tadi. Tadi aman nih. Nilai aman nilai. Kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat atas virus corona ini. PR itu, public relation itu, kegiatan public relation itu akan terlihat sebegitu pentingnya ketika sebuah, ya apapun lah, entah negara, entah perusahaan itu ketika sedang ada krisis. Betul. Ya nggak sih? Apalagi di masa sekarang ya. Benar, Pak. Apalagi di masa sekarang. Tapi ketika dalam kondisi baik-baik saja, PR itu tidak akan terlihat peran. Seorang PR itu harus tahu kapan lo harus ngomong dan kapan lo harus berhenti ngomong. Halo guys, balik lagi di channel gua Hardege. Jadi 2 minggu ini gua masih di rumah aja. Gua masih work from home, walaupun masih seminggu 2 kali gua masih ke kantor, masih shifting untuk menyelesaikan pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan di rumah. Dan hal itu gue lakuin karena gue sebagai pekerja. Nah, buat kalian nih, apa sih yang kalian lakukan? Apakah masih produktifkah selama work from home ini, selama di rumah ini masih melakukan hal yang produktif atau gimana? Nah, gue pengen nanya sama temen-temen gue yang masih mahasiswa, gue pengen ngobrol lagi sama temen-temen mahasiswa, gue mau ngopi bareng mahasiswa dengan cara online. Gue pengen nanya, hal produktif apa sih yang mereka lakukan selama mereka di rumah, tentunya selain kuliah online. Oke, kita mulai sapa dulu mereka. Halo guys. Halo. Halo. Wah, oke, jadi kita nambah 1 orang nih. Ada Habibi yang sudah pulang kampung ke Medan. Gimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan selalu sehat dan keluarga pun diberikan kesehatan. Amin. Oke, jadi kegiatan kalian di rumah ngapain sih? Selain kuliah online ya, Nge-game, Pak, nge-game. Kenapa, Hasim? Nge-game, Pak. Nge-game, woi, mantap. Kali-kali ajak gua mabar dong. Siap, Pak, siap. Aman itu. Ayo, apa lagi? Lam, apa lo? Ngapain aja? Bahan, Pak. Pokoknya semua YouTube saya tonton ya. Semua YouTube lu tonton ya? Ya gua pokoknya YouTube dari yang paling banyak subscriber sampai yang baru nonton aja. Lu selain kuliah online berarti lu rebahan sisanya? Rebahan itu, Pak. Baik, Pak. Terus Ira ngapain? Gua 3 yang gua highlightin di self quarantine ini sih baca buku, olahraga, sama dengerin podcast. Udah, highlight itu aja. Berulang tiap hari? Nah, kalau... Podcastnya ngobrol bareng mahasiswa bukan? Kalau Habibi, ngapain nih Habibi? Waduh Pak, berat kali ini pertanyaannya. Turun dari pesawat, langsung ke hospital, Pak. Oh gitu, jadi ketika lu kampus diminta untuk kuliah online, dan diperpanjang sampai akhir semester, lu balik gitu ceritanya? Iya. Kemarin tuh waktu yang 2 minggu nggak pulang, Pak. Karena kan takutnya nanti bisa jadi tiba-tiba masuk kuliah kan. Ya. Pas sudah keluar maklumat untuk sampai tanggal 29 Mei, saya langsung pulang. Karena udah ada baca-baca berita kan persiapan Jawa Barat mau lockdown. Ya. Kondisi yang udah mulai susah, makanan juga udah pada tutup semua yang jualan. Sembako juga udah pada susah, Pak. Jadi saya memutuskan pulang, Pak. Oke. Terus nyampainya, lu balik lah ceritanya ya, lu balik. Iya, balik kan. Saya langsung sebelum pulang, saya udah telepon dokter di perusahaan sini. Ada nggak mau memfasilitasi gitu, supaya takut nanti kan, kalau misalnya kita kan nggak tahu nih kita jadi carrier atau enggak. Masih inkubasinya enggak, Pak. Ternyata mereka udah punya SOP. Mereka tuh siapa nih? Ternyata udah. Mereka tuh siapa nih? Ada anak-anak teman-teman saya, anak-anak kampus Gajah. Waduh. Yang mereka pulang ke sana? Ya.
pulang ke sini ke Inalum. Hmm. Jadi dibuatlah prosedurnya supaya nggak boleh interaksi sama siapapun dulu, dikasih fasilitas karantina gitu Pak. Oke. Jadi Inalum tuh tempat bokap lu kerja ya? Iya. Jadi semua Inilah. keluarganya ketika pulang dari daerah terdampak, ketika pulang balik ke Medan, ke tempat ke keluarga lu, perusahaan bokap lu membuat SOP bagi keluarganya yang baru balik Iya. terdampak harus menjalani karantina gitu ya? Ya, selama 14 hari. Selama 14 hari. Berlaku untuk sekalipun anak direksi. Oh, berlaku untuk semua keluarga, termasuk anak direksi sekalipun gitu. Wow, keren tuh SOP-nya. Bagus tapi ya. Keren SOP-nya, keren. Nah, terus kegiatan lu selain kuliah online tuh di karantina ngapain? Ceritakan, Bang. Ya. Gas Bang. Makan, tidur, makan lagi. Wah, kelihatan banget tuh. Sekarang makin gemuk masalahnya. Kan nggak bisa kemana-mana, Pak. Ini buka pintu di depan, itu ada di seberang itu ada security 2 orang, 24 jam, Pak. Oh gitu. Jadi lu bener-bener jalanin self quarantine dan memang lu diawasin gitu ya? Betul, Pak. Jadi kalau kita keluar agak jauh dikit, dia langsung datangin kita, Bang, dalam aja katanya, jangan keluar-keluar. Oh gitu. Saya berasa tahanan KPK, Pak. Oh gitu. Sampai susah. Wow. Terus lu ini hari keberapa lu karantina? Hari ke-11, Pak. Hari ke-11 karantina. Berarti 3 hari lagi lu dicek lagi di rumah sakit gitu ya? Atau enggak? Untuk dicek, Pak, udah tanya. Katanya mereka udah pesan rapid test, cuman alatnya belum datang. Jadi mereka nanti buatin surat sehat aja, Pak. Oh gitu. Makanya saya juga bingung sebenarnya ini, Pak. Oh. Tapi kan Oke. udah 14 hari mungkin katanya virusnya udah mati kan, atau gimana. Nah. Paling nanti saya juga agak jangan deket-deket dulu sama keluarga paling, Pak. Ya. Minimal nggak salaman lah ya. Aja. Ya, minimal itu aja, Pak. Wow. Terus lu bosan nggak sih lu di karantina? Kalau yang lain kan, walaupun kita menjalani self quarantine, tapi kan kita kalau mau beli makan masih bisa keluar, ya nggak sih? Nah, kalau lu kan benar-benar dipantau nih sama security kan, lu benar-benar nggak bisa bandel keluar kan? Betul, Pak. Sebenarnya bisa, Pak. Kalau saya mau lewat dari pintu belakang ini, saya bisa kabur. Cuman kan, Pak, nanti kalau misalnya saya di sini kan banyak orang yang kenal sama saya. Misalnya ketemu saya, loh, udah karantina, udah selesai. Nanti tiba-tiba ngelapor, jelek juga nama orang tua saya. Iya, kan, Pak. Rame juga. Banyak pertanyaan, Bang. Iya, walaupun saya yang punya komplek. Woi, siap yang punya kompleks siap. Ampun tuh. Ini kayaknya yang punya saham Inalum paling besar nih kayaknya nih. Belum IPO, Pak. Belum open public, Pak. Belum. Oke. Nah, ini kalian kan pasti selama ini kan ngalamin ini ya, kuliah online lah ya. Walaupun di video sebelumnya kita udah pernah bahas seberapa efektif kuliah online itu. Nah, tugas kuliah yang kalian dapat tuh kan nguras waktu kalian nggak sih di rumah? Atau banyak gabutnya? Silakan yang tua. Habibie dong paling tua. Iya. Dari segi umur udah beda. Walaupun satu angkatan kan lebih tua dia. Iya, Pak. Paling senior, Pak. Paling senior ya benar-benar. Jangan bilang tua lu lah, itu rasis. Oh iya. Paling senior lah. Yang punya Pak tadi, Pak. Iya, gila yang punya karantina loh, gimana sih? Sebenarnya lumayan waktu sih, Pak. Kuliah online tuh tugas-tugasnya lumayan nguras waktu kalian. Atau tetap masih banyak gabutnya? Buktinya Kalam masih bisa rebahan tuh. Sebenarnya kan, Pak, kita kalau kuliah online ya kita kayak gini lah, Pak, meeting atau ya tatap muka ngasih materi gitu kan, Pak.
Kebanyakan dosen itu cuman ngasih tugas, kita materi juga nggak paham. Akhirnya Jujur suruh banget ya. belajar sendiri. Kalau misalnya kayak gitu, agak ini juga sih Pak, kayak kurang efektif juga kuliah online. Iya. Jadi lu pakai buat ngapalin gitu ya? Iya Pak. Berarti lu bener-bener nggak ngalamin gabut ya? Kalau gabut sih sebenarnya ada sih dikit Pak, cuman dipakai untuk hal-hal yang lain. Wah, luar Nelpon si biasa. Hakim. Bijak banget. Seniornya itu kelihatan, Seniornya Pak. tuh kerasa, Pak. Kelihatan bijaknya luar biasa. Coba Hasim. Wah, kalau saya sih tugas-tugas selama ini kayak lumayan, kadang ada satu mata kuliah yang sulit, Pak. Tapi sisanya yang lain kayak ngegabut juga. Ada satu mata kuliah yang dia kayak main game, Pak. Tugasnya itu dikumpul per chapter. Oh gitu. Iya, minggu ini chapter 1 sampai 3. Minggu depan 4 sampai 6. Nanti udah mau UAS baru nyelesain sisa-sisanya. Wow. Mantap. Keren. Jadi itu apa? Per chapter. Per chapter ya. Coba yang Terus lain. siapa tuh? Wah, jangan disebutin, Bang. Lu tuh mancing-mancing banget lah. Lu tuh kayaknya dendam banget sama dosen. Bahaya ini. Nah, oke yang lain. Dendam, Pak. Cuma pengen tahu aja. Ira. Kalau misalkan gue sendiri itu enggak ini ya. Kalau tugas itu kan lain-lain per dosen. Ada yang memang deadline-nya nyebelin dan itu kan berarti lo menguras waktu. Dan ada juga yang enggak, yang deadline-nya tuh semingguan. Cuma ya di situ tadi benar kata Bang Habibie kalau untuk urusan ngejelasin itu tuh benar-benar kurang kalau menurut gua, karena di kelas pun kita sudah dijelaskan, kita suka masih bingung. Sementara kalau di tugas dikasih lu cuman ngejelasin nih beberapa poin, terus tiba-tiba udah dikasih tugas yang bentuknya adalah praktek, itu kan membingungkan gitu. Dan mungkin kalau gabut sih dibilang iya gabut, tapi kalau misalkan sudah mendekati UAS, nah itu tuh masa-masa lupu yang semua dah pasti. Iya. Benar. Alam. Tugas tuh sangat mengganggu, Pak. Kayaknya udah dijawab semua, Pak. Oh, ini kan persepsi. Simpulin aja lah, simpulin. Jangan malah lu lebih banyak gabutnya daripada mikirin tugas, ya nggak? Kebetulan dosen saya ini, Pak, memberikan waktu yang cukup pendek, Pak. Seperti kemarin ada salah satu dosen, Pak, memberikan tugas meresum 2 materi dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam, Pak. Jadi, mantap tuh dosennya. Kita suruh syuting, Pak. Jadi gue syuting buat di YouTube nih, di-upload, dikirimlah ke Google Classroom. Itu kan memaksa kita untuk tidak gabut jadinya, Pak. Udahlah kita. Bagus itu supaya kalian bekerja lebih produktif, di rumah tuh produktif gitu. Ya enggak? Daripada galau-galauan tuh, wah salut banget tuh. Gua sama dosennya salut banget itu, keren tuh dosennya keren. Iya, mantap dosennya tuh, Pak. Namanya mau disebut ya, Pak? Nggak usah disebutin. Bahaya itu. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang banyak gabut sih tergantung hari apa, Pak. Ada hari-hari yang memang dosennya itu ayo kerjakan maksimal waktu jam sekian, otomatis kita kan kerjain semuanya cepat. Ada yang ntar minggu depan, jadi ya udahlah nyantai aja hari ini rebahan. Gitu, Pak. Jadi tergantung hari apa, tapi mostly sih kita nggak gabut sih, Pak. Buat angkatan 2019 nih, Pak. Orangnya deadliner, Pak. Orangnya deadliner ya. Nah, terus kenapa? Soalnya gini, kan deadline minggu depan nih. Saya ngerjain minggu pertama nih, hari itu dikasih, besoknya udah ngumpulin. Terus ternyata pas di hari yang deadline itu ditanya lagi tugasnya mana, dikumpulin ke KM. Berarti kan mau kerjainnya kapan, hari itu baru dikumpulin kan, biasanya 2 hari.
kita ngerjain. Iya. Ya gimana ya Pak ya? SKS kan? Iya, kebanyakan hampir semua lah. Hampir semua lah pasti, hampir semua. Iya Pak. Nah, kalau kalian nih, kalau lagi gabut nih misalkan ya, kalau lagi gabut tuh di rumah ngapain sih? Ada yang drakoran kah? Karena banyak banget yang drakoran lah, ngegame lah, atau Bang Hasim. baca-baca lah gitu. Ayo Bang Hasim coba. Gimana Bang Hasim? Dari yang paling senior dulu, Pak. Saya takut Pak Oh. jawabnya, Pak. Ayo Bang, ayo Ge. Jawab Ge. Minggu lalu bisa saya berkuasa, Pak. Minggu ini saya nyerah, Pak. Nyerah ya. Ada yang lebih senior ya, Sim, nggak? Iya. Ayo, gimana, Habibi? Kalau lagi gabut? Memang Hasim ini adik saya, Pak. Wih. Mantap. Oke, gimana? Anggota saya nih, Pak, di Perhubis, Pak. Wah, gila anggotanya ya. Kalau lagi gabut, Pak, biasanya saya telepon ibu saya. Oh. Wih. Ya kan? Kebetulan ibu saya kan sekarang nggak di sini nih, Pak. Lagi ikut ayah saya di Paritohan yang di Inalum yang pembangkit listrik. Ya, Toba, Pak. Iya. Jadi saya tanya ibu saya, ini kira-kira makanan apa yang enak hari ini untuk dikirim ke sini ya, gitu. Makanan konteksnya ya. Bentar. Lu nanya makanan apa yang enak dikirim di sini? Itu bener-bener bahasa halus loh itu. Kan sebenarnya intinya kalau gua nih kirimin makanan dong gitu kan intinya kan. Pak. Lu bisa banget pakai nanya makanan apa yang enak buat dikirim hari ini gitu ya. Kiasan. Orang komunikasi ini paling bisa. Bukan nanya untuk Ilmunya dikirim, dipakai Pak. ya. Tukang delivery kan ibu saya punya kontaknya semua. Jadi saya minta kontak deliverynya, Ma, kira-kira makanan apa yang enak untuk hari ini ya? Bosan makan itu aja, bilang gitu. Oh, lu minta rekomendasi ceritanya gitu ya? Itu deliverynya apa Warung Mulia? Warung Mulia itu. Enggak, kalau udah susah, Pak. Yang jualan udah susah, Pak. Udah pada kan Oh, sama ya di sana juga. Oke. Dibatasi banget berarti paling, ya? Betul, Pak. Kemarin masih boleh yang delivery masuk. Sekarang udah nggak boleh lagi, Pak. Oke. Ya agak susah juga, Pak. Berarti lu kalau gabut, lu kalau gabut cuma nanya ke nyokap buat nanya makanan doang. Gila. Makan mulai ada di otaknya. Politik, Pak, politik. Oh, politik. Terus? Soalnya tahun depan udah wisuda saya mau masuk parpol, Pak. Wih, luar biasa. Siap. Serius nih. Ini calon wali kota Medan nih kayaknya. Siap. Gupsu atau Walpot, Bang? Melihat kondisi negara yang seperti ini dan orang-orang di atas yang seperti itu, kayaknya saya harus masuk politik, Pak. Luar biasa. Gua dukung. Luar biasa. Gua dukung. Kalau butuh konsultan komunikasi, kontak gua ya. Oh iya. Kalian. Pak, kalau butuh anak gua, kontak gua ya, Pak ya. Butuh anak gua, kontak gua. Oke, coba yang lain. Siapa? Kalau lo gabut. Kalau saya, Pak. Kalau saya drakor, Pak. Ya itu. Waduh, luar biasa. Bentar, lu kalau tanya dulu, lu kalau drakor nonton apa nih, Bang? Yang action, Pak. Thriller. Oh, yang action. Bohong banget lu. Nah, lo ketahuan lo. Paling yang melo-melo, ujungnya mewek juga. Enggak, Pak. Kalau jadwal pagi sampai zuhur tuh drakor, Pak. Terus habis zuhur sampai asar itu ngegame. Malam dewasa. Malam sampai udah mau tidur baru nonton yang sedih-sedih, Pak.
Gila. Diatur juga ya. Malam nonton yang Tidur sedih-sedih. sambil nangis dia. Iya. Aduh. Galau dia, Pak. Jadi bener-bener kalau nggak drakor game gitu ya. Iya, Pak. Luar biasa. Keren. Kira. Ya, gue tadi itu menghabiskan buku, Terus dengerin podcast sih paling kalau Podcast gue tentang apa? suntuk, apa aja gue setel. Paling biasanya benang merah, kayak gitu sih. Gila. Asumsi. Berat. Udah. Sangat, Pak. Tapi Materinya gue sangat, pengen Pak. nonton drakor, gak ada wifi-nya. Nah, kuota gue, kalau misalkan pakai HP langsung bablas itu kuota. Jadi Sabar ya, kota sedang OTW kan. Wah, kalau Terus, ya kalau udah. disebut kata tadi ketahuan dong dari kampus mana nih. Iya. Nggak apa-apa, ntar gua sensor. Oh iya bener. Biar penasaran. Iya, tenang. Pokoknya gua saring lah. Ntar filternya ada di gua soalnya. Oh iya bener. Oke, lu Lam, ngapain Lam? Ya seperti yang tadi udah di-mention, nonton YouTube. Nonton YouTube kan ada salah satu channel di vlogger Bandung, Pak. Lagi saya tonton, Pak. Luar biasa. Semua ya ditonton Iya. ya? Kebetulan belum, Pak. Karena banyak vlognya. Karena banyak, Pak. Dari touring, ke kopi terenak, ke gedung sate, Pak. Saya udah pernah bilang ke YouTuber saya nonton. Luar biasa. Auto A lu lah. Gue branding. Soalnya gini, Pak. Di YouTube ini kan kalau yang masuk ke home itu kan yang bagus-bagus terus kan, yang subscribernya ada banyak. Ya. 3 juta, 4 juta. Sebenarnya banyak banget YouTuber yang kayak masih 50.000, 100.000, yang masih giat-giatnya untuk subscriber itu kontennya bagus-bagus, Pak. Jadi nggak bosan juga kan lihat algoritma YouTube yang itu aja. Ya, betul. Karena kalau buka YouTube isinya Mini Cooper yang Morris Mini itu aja kan isinya. Iya, benar. Digeser-geser ya, digeser dari si A ke si B ke si C ke si D gitu ya. Gue mau nanya lagi nih, tadi kan kita bicara masalah yang bercanda-bercanda lah ya. Nah, gue mau nanya agak lebih serius dikit nih. Hal produktif apa sih yang pernah kalian lakuin selama mulainya atau selama merebaknya wabah COVID-19 ini? Gue nanya dari Kalam dulu deh. Waduh. Apa tadi positif ya, Pak ya? Ya. Hal yang paling produktif. Oh, yang paling produktif ya, Pak? Ya, hal yang paling produktif apa yang pernah kalian lakuin? Selain kuliah online, Pak? Iyalah, pasti. Berjemur, Pak. Berjemur. Berjemur di jam 10 hingga jam 11, tapi 15 menit aja. Udah lumayan produktif, Pak. Olahraga sih, Pak. Mulai olahraga lagi. Olahraga di rumah tapi kan? Iya. Sempat kan karena kuliah males kan. Jadi begitu kayak gini, waktunya tepat lah buat olahraga lagi. Sama itu, Pak, bikin konten kayak gini kan termasuk hal produktif, Pak. Iya, betul. Kita membuat konten bersama di hari Minggu yang ceria. Awal dengan bikin konten. Jadi produktif, Pak, kita hari ini, Pak. Wow. Gitu. Terus yang lain? Bang Hasim. Kalau saya, karena dulu sempat belajar editing, saya coba ngulik-ngulik lagi, Pak, editing, Pak. Jadi kalau butuh ngediting video kalau gitu. Kalau butuh editor 3 kontak ya, Pak ya? Sim, gue butuh video vlog ini dieditin nih, Sim, gitu kan. Aman, laksanakan. Ide bagus kayaknya, Lam. Kadang saya juga coba buat animasi gitu sih, Pak. Oh, tapi gitu. yang dasar-dasar aja, Pak. Oh, jadi wow. Jadi opening Hardiga mau pakai animasi ya, Pak, kayaknya, Pak? Boleh tuh kayaknya. Biar gua nggak pakai template mulu. Iya.
Oke. Sama Itu. paling kalau lagi suntuk banget, masak sih di dapur. Udah gitu aja. Serius, lu masak di dapur? Bang Hasim ini Pak, masak nasi goreng tanpa garam. Mantap dia. Oh gitu. Nasi goreng tanpa garam. Iya, asli nih. kelupaan soalnya. Oh, kelupaan. Gua kira itu makanan paling hebatnya tuh, nasi goreng tanpa garam. Iya, betul. Oh gitu. Oke, sekarang kita nanya yang lagi karantina nih. Habibi, apa nih hal yang paling produktif yang selama ini dilakuin di mes? Saya tuh orang yang paling nggak bisa diam sebenarnya, Pak. Aslinya tuh orang yang paling nggak bisa diem ya? Iya, selalu cari cara how to make money every day gitu, Pak. Asik. Gila. Tapi Soalnya saya dibanding Pak jarang di kos. Saya selalu ngider, selalu kumpul-kumpul sama orang nyari-nyari peluang bisnis yang baru atau gimana gitu. nyari peluang bisnis apa nyari cewek? Belum ada, Kalian. Pak. Nah, Ada. Kalau misalnya anak 18-19 mau, masih terbuka lowongan. luar biasa. Oke, Bisa kali. buat para bisa penonton kali. Hardige yang masih mencari cowok idaman, boleh kontak di kolom komentar ya, nanti gue sampein ke orang. Jadi buat yang lihat masa depan cerah, partai politik dihadapi ya kan. Iya, calon ketua parpol Ketua Perhumas Gila. dan Ketua Perhumas loh. dan mantan ketua Perhumas muda ya, mantan ketua Perhumas muda ya. Ini udah kayak take me out, anjir. Kenapa, Bibi? Ketua, Pak, wakil ketua. Oh, wakil ketua. Jadi mantan wakil ketua Perhumas ya. Nomor 2 kan, Pak. Luar biasa. Oke, Luar bisa biasa. kolom komentar ya. Ini masa depan cerah. Lelaki yang bertanggung jawab nggak, Pak? Oh, kayak gitu, Pak. Luar biasa. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, Pak. Jadi waktu kemarin kan saya ada bisnis sampingan. Oke. Jual obat penumbuh brewok. Jadi agen kontrakan. Gimana sih caranya? Gue kayaknya pengen brewokan deh. Gue pantas gak ya brewokan? Kayak lu Apa gitu. sih? Wak doyok ya? 2000. Oh gitu. Bukan. Oh beda merek nih, beda merek. Pas udah di rumah, Pak, agak susah juga, Pak. Jadi sekarang saya mulai buat draft bisnis lah, Pak. Apa yang mau saya lakukan setelah selesai karantina gitu, Pak. Oh gitu. Boleh dong kita kontak-kontakan nanti apa yang mau kita jalankan. Iya, Pak. Visioner Soalnya, sekali. mau buka lapangan pekerjaan, Pak. Bukan pekerja saya, Pak. Mantap. Itu kalau mantap. Obat brewok itu bisa buat cepet panjangin rambut nggak? Bisa. Saya mau jadi pengusaha terinspirasi dari Bapak, tapi Pak. Gimana? Mantap Bisa. Ini gue juga kan masih Kopi belajar. terenak di Bandung. Gue juga masih belajar. Ingat, kopi terenak di Bandung. Iya. Kita harus ke sana nanti setelah karantina. Setelah masuk kuliah. Harus. Oke, nanti setelah masuk kuliah kita kumpul, kita bikin bisnis baru ya. Ya, siap, Pak. Mantap. Oke, nih, Ira, hal produktif yang paling lakuin, kayaknya cuma dia yang paling produktif dibanding kita cowok-cowok deh. Iya, kayaknya Pak. mungkin ya, Pak ya. Sebenarnya kalau gue sendiri, ini ya, gue pisahin. Jadi, ada di mana waktu di mana gue itu terlalu fokus dengan kapan sih ini berakhir, terus ya pokoknya di masa depan lah ya, ini kapan berakhir, pokoknya gue pengen banget keluar. Nah, saat gue memikirkan hal itu, yang gue lakuin adalah hal-hal yang tidak produktif, kayak ya udah asal rebahan, dengerin lagu dan segala macam lah. Sementara kalau misalkan gue fokusnya ke masa sekarang, ya gue merasa untuk sekarang ini adalah hal
suatu waktu yang bisa kita gunakan secara dengan baik-baik ya. Nah, saat gue mikirin masa sekarang, ya muncullah aksi-aksi yang mana gue bisa melakukan perbuatan yang menurut gue produktif gitu. Oh, Seperti aksi baca apaan? buku. Oh, baca buku. Gimana? Apa, Pak? Aksi apa? Baca buku gitu. Ya, pokoknya gue melakukan action-nya lah apa kayak gitu. Jadi, ya sebagai self-improvement juga sih waktu-waktu kayak gini. Karena, ya itu tadi. Tapi, kalau gue bilang juga ya, kadang gue lebih baik melakukan hal-hal yang tidak produktif sebenarnya. Karena, ya gue terlalu memikirkan bagaimana ini akan berakhir, kapan. Karena, kodratnya, gue pun orang yang suka keluar kemana-mana gitu. Jadi, kalau misalkan gue ingat, gue harus mendep lagi nih di rumah. Nah, itu gue udah kehilangan semangat melakukan apapun. Gitu sih. Menurut kalian nih, yang paling menguras pikiran kalian tentang wabah ini tuh apa sih? Kan kalau yang gue tahu nih ya, kalau emak-emak nih, kalau istri gue nih yang paling dia sering bahas nih di rumah, harga bahan-bahan pokok beberapa hal udah ada yang naik, ya kan? Terus ya karena warung-warung banyak yang tutup, ya kan itu keresahan atau yang menguras pikiran di emak-emak. Kalau kayak bapak-bapak nih gue lihat gue banyak banget orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Nah dia dapat donat, gila. Nah, kalau bapak-bapak kan banyak banget bapak-bapak yang tidak seberuntung kita gitu, tidak seberuntung gua yang kalau gua work from home gua masih tetap dibayar gaji full. Nah, banyak juga bapak-bapak yang pekerja harian yang dia bekerja tapi dia tidak digaji gitu, bahkan dirumahkan 2 minggu dan tidak dibayar gitu. Nah, itu apa yang menguras pikiran di sebagian laki-laki yang bekerja lah gitu ya. Nah, kalau di mahasiswa nih, kalau di mahasiswa di lingkungan kalian sebagai mahasiswa, apa sih yang kalian pusingin dengan wabah corona ini gitu? Kalau kalau sekarang kan kita sudah jelas kalian diperpanjang untuk kuliah online sampai akhir semester. Jadi jelas kalian nanti ketemu lagi dengan teman-teman kalian di tingkat berikutnya gitu atau di semester baru gitu kan. Itu jadi luar biasa lah buat kalian menurut gua. Tapi jangan bilang tugas loh ya, jangan bilang tugas. Kalau Pak yang gue pusingin tugas, kalau tugas mah itu mah udah kodrat kalian sebagai mahasiswa, iya. Udah kodrat sekalian sebagai mahasiswa ya tugasnya ya begitu. Dari zaman dulu kala sampai sekarang ya begitu gitu sebenarnya. Jadi apa sih yang kalian pusingin gitu dengan wabah corona ini? Kalau jawabnya tugas, wah itu keterlaluan. Karena anak SD aja sekarang udah banyak tugasnya tau. Bayangin keponakan tugas anak SD. Iya, keponakan gue tuh kalau lagi school from home gini, dia dari pagi ada olahraga di videoin sama emaknya gitu kan, dia belajar di videoin sama emaknya kan, dia ngaji di videoin sama emaknya dikirim ke gurunya kan, kayaknya lebih banyak. Bahkan saudara gue ada yang sampai disuruh ngepel di videoin dong. Oh gitu, itu dikirim ke gurunya ya? Iya. Iya, nah kayak gitu kan. Biar produktif kali ya. Betul lah, kayaknya tugas SD itu lebih padat dibandingin kalian. Nah makanya kalau kalian jawab yang menguras pikiran kalian adalah tugas, wah cemen banget itu mah. Nah, ayo apa yang paling menguras pikiran kalian soal wabah ini? Kalau buat gua pribadi nih ya, kalau buat gua pribadi, buat gua pribadi itu harga saham sih. Karena gua trader, jadi lumayan cash flow-nya tertunda gitu kan. Walaupun jatuh dia Pak harga jatuh. Iya, walaupun sekarang sudah lagi diambang pilu ya, Pak. Walaupun sekarang sudah mulai rebound gitu kan, dan untungnya harga emas melambung tinggi jadi masih tetap ada pegangan gitu kan. Itu kan itu keresahan gua loh ya, keresahan gua sendiri lah. Nah, tinggal kalian nih dari sudut pandang mahasiswa apa sih yang paling menguras pikiran kalian? Ayo Hasim. Mulai dari siapa, Pak? Oh, mulai dari abang kita. Ya, Abang Hasim. Bang Habibie dulu lah. Bang Habibie lagi boleh, Bang Habibie lagi. Abangnya ada 2 alam sekarang. Oh iya. Jangan panggil abang, uncle. Wih, pengen dipanggil uncle. Uncle. Kodratnya udah naik lagi ya. Malu sama ini Pak, kalau abang Pak. Uncle tuh nanti kalau anak gua lahir baru manggil lu uncle, itu cocok.
Ayo. Tanya Pak, sebenarnya yang bikin pikiran Pak. Yang pertama tadi yang kayak Bapak bilang kan, harga saham ISHG itu terbebas. Ya. Sampai porto saya merah semua Pak. Ya sama, porto gue juga merah. Sampai minusnya udah banyak banget Pak. Iya, bodo amat, nanti gue buka lagi tahun depan deh pokoknya. Tapi harga emas naiknya udah kayak roket Pak. Iya, untungnya harga emas itu. 890-an kalau nggak salah Pak. Sekarang udah 900 bro. Ya, yang kan tergantung karatnya. Ya, ya. Udah tembus 924 kalau saya baca di IDX. Iya, betul. Per gram. Terus yang paling saya rasain selain masalah finansial, Pak, kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat atas virus corona ini. Jadi kayak mau dimakamin yang dilempar batu, kan ya, itu sudah sangat-sangat tidak etis gitu, Pak. Ya. Nggak manusiawi, Bang ya? Iya. Kan ya setidaknya kan mereka udah mengukurkan secara SOP, udah memikirkan juga aspek-aspek keselamatan warga-warga yang lain. Ya, benar. Masa orang udah mati juga masih dilempar batu kan? Ya, ya. Jadi kurang ini Pak, karena kurangnya edukasi, kurangnya pendidikan, jadi kadang mungkin masih lebih manusiawi hewan daripada manusia gitu loh Pak. Ya, ya. Dalam kondisi seperti ini lah gitu ya. Ya, ditambah lagi sama yang kayak misalnya di orang-orang yang baru pulang mudik Pak, kayak saya ini kan Pak. Kan udah ada himbauan dilarang mudik, ngapain pulang, ngapain ini. Terus dibilang kalau yang ODP ini yang kita pun nggak tahu Pak, kita menyebarkan virus atau enggak. Setidaknya kan kita udah ikutin prosedur karantina 14 hari. Tapi dibilang bawa virus kalian, ngapain pulang gini. Ya mau emosi tapi takut nanti nama orang tua jelek Pak. Namanya tinggal di komplek ya Pak. Ya. Nggak mikirin perantau gitu Pak. Kita kan ke perantau itu nyari ilmu di sana. Kita kan udah selesai di sana pasti mau ngembangin daerah gitu kan Pak. Iya. Kita ke sana juga mau maksudin tujuan. Kita mau ngembangkan daerah gitu. Pas kita pulang malah kita dibilang ngapain pulang nyebarin virus gini. Oh, jadi lu sendiri ngalamin begitu ya? Ya ngalamin Pak. Jadi security itu yang di depan tuh ngomong sama ibu-ibu komplek. Itu ada yang kena di mes karantina gitu. Padahal kita sehat-sehat aja Pak. Kita masih makan donat. Ya. Masih keliling-keliling lagi Pak. Dan lu pun tidak menolak untuk dikarantina kan sebenarnya? Enggak Pak. Malah saya sendiri yang ngajukan diri Pak. Betul. Bagus. Lu berinisiatif buat menanyakan bagaimana yang gua harus lakuin gitu ya? Saya pun kemarin sebelum pulang, saya udah kontak sama orang tua. Saya suruh supir aja yang jemput, pakai mobil yang lain, jangan pakai mobil keluarga. Saya bilang, pakai mobil yang ada di garasi. Supaya nanti kan kita nggak tahu Pak, barang-barang saya yang di mobil saya itu bisa aja nanti kan nularin atau gimana. Betul. Saya udah ngadain tindakan preventif Pak sebelum saya pulang. Saya harus diisolasi 14 hari, kita nggak boleh ketemu dulu, nggak boleh ngobrol. Kita beda rumah dulu lah, saya bilang gitu. Ya, seperti itulah Pak yang udah saya lakukan. Ditambah lagi sama apa ya Pak? Kurangnya edukasi tadi. Jadi kita itu yang ODP ini sekarang itu kayak dikucilkan gitu Pak. Kayak dikucilkan ya? Kayak kita ini buat gitu. Iya, betul. Malah sampai ada joke ya. Sekarang kan banyak banget joke yang pernah gue dapat dan menurut gue lucu. Jadi sekarang tuh kalau orang bersin dan orang batuk itu udah pasti jelas jadi tersangka. Iya. Ya kan? Mendingan kentut dibandingin batuk. Bersin. Ya nggak sih? Sekarang tuh mendingan kentut di tempat umum daripada lu batuk di tempat umum. Kalau dulu kan kebalik. Dulu kan batuk biasa aja, tapi kalau lu kentut di tempat umum, lu udah jadi tersangka kan. Sekarang tuh kebalikannya.
Karena kalau lu batuk atau bersihin tempat umum, lu pasti diliatin sebanyak orang lah pasti. Udah pernah nyoba, Pak. Saya udah pernah nyoba, Pak. Udah pernah nyoba? Saya berjemur kan, Pak. Nah. Karena ada security di situ. Batuk. Saya pura-pura aja, Pak. Terus? Saya panggil aja, Pak. Bang, gitu aja saya, Pak. Isengnya kelewatan. Maka kalau saya tugas kuliah, Pak, saya nggak peduli, Pak. Itu nggak nguras pikiran saya, Pak. Iya. Yang nguras pikiran saya itu tentang edukasi dan sosialisasi tadi, Pak. Terus sama pemerintah yang nggak bersinergi, Pak. Yang sini mau lockdown, sana jangan. Jadi rakyat ini cuma korban sekarang, Pak. Sulit kita, Pak. Gila, berat juga nih. Ini yang dipikirin Bang Habibie ini berat banget nih sebenarnya nih. Sangar, Pak, sangar. Sangar banget, ini. Pak. Sangar. Calon anggota partai politik masalahnya nih. Salut, gua salut. Oke. Halo Hasim. Apa Sim? Yang paling kalau saya paling kepastian kapan corona ini berakhir sih, Pak. Karena kayak di satu sisi kalau kita nih kan hobinya ini kan kayak keluar, keluyuran. Sementara masih ada manusia-manusia yang egonya itu ketinggian, dia malah nongkrong, dan itu malah terakhirnya malah bisa meningkatkan status jadi PDP atau ODP gitu, Pak. Ya. Dan itu menyebabkan virus ini makin lama bukan makin cepat selesai, tapi makin lama makin banyak terus dan nggak ada habis-habisnya gitu. Kalau gue sih lebih ke arah organisasi ya. Pertama, untuk event gue yang di bulan November. Bahkan tadinya kan event itu ada di bulan Oktober. Terus gue mundurin deh jadinya di bulan November. Nah, yang gue resahkan adalah, pertama, gue masih bisa rapat online segala macam. Tapi gue tuh nggak tahu kapan ini akan berakhir, karena yang menurut gue pun kalau udah physical distancing itu ya bergunanya kalau angkanya tuh masih minim gitu. Sementara yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana cara pemerintah itu shut down the number. Maksudnya ya lu benar-benar matiin angka itu, karena mau sampai kapan itu tuh terus meningkat gitu. Lu tiap hari tuh lu cuman baca, oh ningkat nih. Bayangin dari 2 orang jadi 2.000 gitu. Nah, gue nggak tahu maksudnya pemerintah akan memiliki kebijakan apa untuk selanjutnya. Cuman yang gue resahkan adalah di event gue itu, gue juga harus datangin sponsor kan, gue harus tetap nyari sponsor. Sementara keadaan ekonomi ya lagi krisis-krisisnya. Tapi kan gue sendiri mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan event itu, walaupun gue juga nggak tahu ini kapan berakhirnya, ya nggak sih? Udah sih itu yang paling gue takutin tentang event, karena ya itu tanggung jawab dan gue dan staff gue pun memimpikan itu akan terwujud gitu dengan acara itu. Iya. Tapi karena ada wabah ini, lu makin khawatir event itu bisa terlaksana atau enggak gitu ya. Oke. Ini mikirin event. Nah, lu Lam, apa yang paling menguras pikiran lu? Jangan bilang lu nongkrong sama anak mobil ya, yang paling menguras pikiran lu. Enggak dong, Pak. Ini yang pertama corona tetap sih, Pak. Maksudnya mikirin wabah itu gimana penyelesaiannya di Indonesia. Gue jujur udah sekitar seminggu kayaknya udah nggak sama sekali nggak dengerin berita corona. Cuma mantau dari yang aplikasi chat itu aja, kayak oh ya udah gitu. Itu emang kayak pop up sendiri. Cuman kalau nyari sendiri emang udah enggak. Cuman tetap aja ada rasa pikiran, ini kapan beresnya ya gitu kan.
sama mikirin soal UAS aja sih Pak, karena kan mungkin masih di tingkat 1 ya, masih lagi ambisi-ambisinya. Gue mikir gini sih Pak, kayak gue mikir ini kan kita ke online nih, ada pengaruh lain nggak ya, penilaian dosen terhadap kita gimana, kalau misalkan mispersepsi gimana, misalkan kita udah pengen ngelakuin yang terbaik tapi menurut mereka belum, kan susah untuk diomongin kan. Masa dosen mau ngomong satu ke WhatsApp kayak kamu gitu dong, kan nggak mungkin kayak gitu-gitu Pak. Sama ya pengennya kan kalau kayak gini kan dapat yang terbaik aja sih, udah Ya. itu. Dan gue juga pernah mikir gini loh, kan kita memang tidak tahu ya kapan ini akan selesai dan kita akan memasuki semester baru. Kalaupun di semester baru ini belum selesai, nah itu yang gue bingungin. Iya sih. Iya sih. Apakah akan mungkin diperpanjang ya? Karena gue kemarin sempat baca berita loh. Kemarin sempat gue baca berita di mana, gue lupa, di TV. Itu menurut prediksi BIN, itu wabah ini akan berakhir di bulan Juli. Waduh. Kemarin kita baca, apa deh Bang Hasim? Yang gue kirim 100.000 ya? Iya betul. Nah itu prediksi BIN itu asumsinya 100.000 yang akan terkonfirmasi untuk positif, dan wabah itu akan berakhir di bulan Juli kalau nggak salah. Dan berarti kan cukup panjang. Pak, cuman Pak, bagi saya Pak, yang agak sedikit mengkhawatirkan tuh masalah magang sih Pak. Kalau misalnya sampai Juli, kami nggak jadi magang kayaknya nih Pak. Iya, lulusnya bareng tahun berikutnya ya? Iya, malah diundur. Oh, tapi gue penasaran deh kalau misalkan memang wabahnya akan berlanjut sampai di bulan ya semester selanjutnya, itu lu gimana tanggapannya? Mendingan diperpanjang semesternya atau gimana? Gimana Pak? Dari senior dulu lah. Loh kok gua? Gua kan nggak kuliah. Berarti kan sebagai yang memberi materi, kalau buat gua sih lebih ke apa ya? Safety first sih. Gua yang paling gua perhatiin ya, pertama ya safety first. Jadi kalau buat gua sih pasti kuliah itu pasti ada solusinya. Ada solusinya yang terbaik buat mahasiswa maupun buat pihak kampus. Biar kedua-duanya pun tidak dirugikan lah gitu kan. Mau diperpanjang boleh, mau ada solusi lain untuk mengganti magang misalkan gitu kan, biar tidak merugikan jadwal. Misalkan lu target jadwal wisuda lu tahun sekian, akhirnya molor gara-gara ada wabah ini kan. Jadi harus ada. Betul Pak. Jadi harus ada solusi yang win-win solution buat mahasiswa dan buat pihak kampus juga gitu ya. Buat gua sih itu sih. Ya safety first ya paling utama lah buat gua sih, daripada kita maksain kan. Betul. Itu kalau dari gua sih. Kalau buat kalian yang mungkin masih pengen lama di kampus, gua diperpanjang aja deh 1 semester ya. Tapi gua malah mikirnya kayak gitu loh. Lu mikirnya gimana? Iya, mendingan diperpanjang 1 semester ya. Tapi semoga ini cepat berakhir aja biar nggak masalah. Ekspektasinya gitu sih Pak. Berdoa. Ya. Sangat mengganggu sekali perpanjangan 1 semester itu Pak. Orang yang udah sepuh seperti saya. Ngaku dia udah sepuh. Udah sepuh sama uncle, Pak, uncle. Kalau untuk magang sendiri saya nggak masalah sebenarnya Pak. Karena kan saya juga kerja kan Pak di luar, di pinggiran rakyat. Jadi saya udah konsultasi sebelumnya sama manajer PR Institute Pak. Kalau misalnya magang, saya bisa nggak nanti minta suratnya? Bisa, karena kan saya kerja Pak, saya masuk seminggu 3 kali. Ya. Jadi saya udah bisa sebenarnya Pak buat laporan magang. Ya. Jadi saya udah harus cepat-cepat 3,5 Pak, udah Pak. Siap. Mantap kali Bang Habib ini. Kenapa? Omongan tetangga dan orang lain sangat-sangat pedas Pak. Wah, gila.
Patut dicontoh Pak ini Pak. Satu dicontoh tuh Lam. Lu junior Gila, harus banyak belajar tuh dari Gua senior-senior ini Lam. sebagai junior di sini mendapatkan ilmu yang banyak Pak. Nah, kalian sebagai mahasiswa nih, pernah nggak sih kepikir kayak, lu kan tadi Hasim keresahannya, ini kayaknya kapan nih wabah ini berakhir, itu si Ira juga ngomong gitu kan, ini apakah kemungkinan akan diperpanjang nggak sih kita kuliah online misalkan jadi 1 semester lagi, atau kita belajar akan nambah jadi 1 semester lagi. Lu pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang gua bisa lakuin buat ikut kontribusi ngelawan si corona ini gitu? Kalau iya, apa sih yang kepikiran sama kalian nih, yang bakal gua lakuin gitu? Kalau gue sih stay at home aja Pak. Udah salah satu yang berkontribusi buat melawan ini semua. Jadi yang ada di otak lu buat cara ngelawan si corona itu adalah stay at home gitu ya? Stay at home sama komentarin influencer Pak. Komentarin influencer. Ya, ayolah gitu biar dia pada terbuka untuk melawan ini semua. Oh. Okay. Itu salah satu gerakan yang bagus. Gitu. Tanpa head speech, tapi kita bisa bikin orang untuk bergerak, berpundi-pundi untuk ini kan, untuk melakukan pergerakan. Betul. Ayolah, mobilnya dijual 1, misalkan kayak Dokter Tirta bilang, mobil jual 1, ya nggak apa-apa gitu. Itu udah salah satu bantu corona ini, Pak. Iya. Gua juga kayaknya bakal ngelakuin hal yang sama kalau YouTube gua sudah dimonetize. Sayangnya belum. Siapa? Ini Pak, Bantu ya. YouTuber banyak yang pakai ini Pak, pakai Ita Bisa itu kan. Bantu YouTube gua supaya bisa monetize ya, biar bisa gua bikin campaign juga. Iya. Oke, terus buat Bang Habibie nih, apa sih yang ada di otak lu? Buat Uncle nih, apa sih yang ada di otak lu yang bisa gua lakuin nih? Jadi lu kepikiran banget nih, oh ini yang harus gua lakuin untuk melawan si corona. Kemarin Pak, saya udah mau buat campaign Pak, udah posternya, udah buat. Jadi kita itu mau nyalurin bantuan APD untuk medis, sama mau ngasih ya uang-uang untuk makan lah Pak, sama ojol, sama pekerja harian lepas. Gitu, Pak. Cuman perintah dari pusat katanya jangan buat campaign dulu, atau buat campaign lagi gitu loh Pak. Kita cukup akan pesan-pesan atau gimana, karena mungkin karena udah terlalu banyak kali ya Pak yang buat campaign atau gimana. Jadi yang di organisasi saya yang Perhumas, bukan Perhumas muda ya Pak, Perhumas BPC. Ya. Saya kan sekarang ditarik untuk membantukan Perhumas BPC Pak, sama Ibu Lala, sama Mbak Yuni. Jadi kemarin mereka udah bilang ke saya, Habibie kamu jadi kontak personnya ya untuk konfirmasi nanti biaya atau gimana. Dibuat semuanya, tinggal di-upload aja Pak beritanya sama flyer-flyernya semua. Tapi dari pusat, dari Pak Agung Laksamana bilangnya jangan dulu, kita cukup menyebarkan pesan-pesan pemerintah aja gitu. Nah, mungkin udah terlalu banyak yang buat campaign. Betul. Aslinya sih pengen Pak, pastilah Pak, kalau ada orang susah pasti kita mau bantu Pak. Apalagi seorang muslim harus bermanfaat bagi orang-orang lainnya Pak. Betul. Subhanallah. Aduh, Uncle. Terima kasih ada ini ya, ada tokoh agama. Nah, kalau Hasim, apa sih yang ada di otak lu? Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Saya banyak berdoa aja sih, Pak. Banyak berdoa? Ya. Soalnya kalau kita yang kayak nggak ada kemampuan gini, paling hanya bisa menjaga diri kita sendiri aja sih, Pak. Paling kalau misalnya kita nggak bisa menyuruh orang lain, ya jaga diri lu sendiri aja gitu. Jadi lu mulai dari diri sendiri ya, jaga diri sendiri dan jaga keluarga lu dulu gitu ya? Benar. Iya, Pak. Ira? Sebenarnya kalau gue dari kemarin tuh gue mencari wadah untuk siapa nih yang bisa menyalurkan donasi. Nah, gue udah nyoba di satu wadah, tapi merekanya
pun gue nggak dapat feedback dari mereka. Ya udah, gue mencoba cari wadah lagi dari, gue lupa ternyata di SMA gue itu ada ikatan alumni. Ikatan alumninya tuh dari apa ya? Dari angkatan paling tua lah sampai yang sekarang. Jadi masih apa? Alumninya tuh banyak banget. Ya. Terus gue pun pernah membuat komunitas di sekolah. Terus gue chat mereka di grup, gimana kalau misalkan kita galang dana kayak gini. Nah, paling untuk tujuannya tuh lebih ke arah yang gue ngasih sembako ke tukang gojek atau gimana. Tapi baru mau dirapatin hari ini sih, dan gue akan kayaknya akan minta bantuan sama ikatan alumni gue, karena komunitas gue sendiri pun nggak kuat, jadi nggak tahu kelanjutannya gimana, cuman ya semoga aja bisa berjalan sih. Iya, dan apalagi kan harus tetap dipikirkan dengan baik, karena kan tetap tidak boleh membuat kerumunan massa kan. Jadi bagi-bagi sembako harus dipikirkan prosedurnya, pengambilannya, pembagiannya juga harus dipikirkan dengan matang, jangan sampai niat baik kita menjadi bencana bagi bumerang. Oh, betul. Jadi malapetaka. Iya, jadi harus dipikirkan dengan baik. Keren sih memang sih hal-hal yang seperti itu ya. Hal terkecil yang bisa kita lakuin dari mulai ya tadi ada Hasim yang memang ya gue ikutin anjuran pemerintah gitu, kayak kalau gue ikutin anjuran pemerintah buat gue diem di rumah, jaga diri gue supaya gue nggak terkena dan gue juga tidak menjadi carrier gitu kan. Ada juga yang memang, dan gue pun nggak tahu ini akan berjalan dengan kayak gimana, maksudnya apakah memang bisa berjalan atau enggak, cuman mengusahakan aja, kali aja bisa. Soalnya ya itu yang harus dipikirin benar-benar teknisnya kayak gimana, mekanismenya kayak gimana, karena kan untuk yang sekarang ini benar-benar gak boleh sembarangan kan. Iya, betul. Harus tetap mengacu kepada protokol kesehatan kan ya. Oke guys, kalian nih sebagai mahasiswa komunikasi nih ya, dengan adanya wabah ini dan dengan impact yang sebegininya, kalian ngerasa nggak sih kalau ilmu komunikasi, tadi Bang Habibie sempat bilang di awal kan, yang dia rasain itu adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya edukasi kepada masyarakat ya kan terkait wabah corona ini. Nah, kalian ngerasa nggak sih kalau ilmu komunikasi atau seni berkomunikasi itu ternyata sangat penting sekali, ya kan? Dan ngelihat dengan banyaknya orang yang jadi panik, ada yang jenazah mau dikuburin sampai dilemparin, kemudian adanya misunderstanding mungkin dengan informasi yang banyaknya beredar, termakan hoax mungkin ya. Jadi jangankan jauh-jauh lah, ibu gua sendiri aja banyak banget ya sempat nge-share ke kita kan, yang informasinya adalah hoax, sampai gua harus berkali-kali luruskan, mah tolong kalau informasi seperti ini tolong dibaca dulu, jangan di-sharekan kepada yang lain. Kalau ke keluarga kan bisa gue ingetin, gue bilang kan, gue khawatir kalau dia di-share ke forum grup yang lain lagi, dan gue khawatir karena sekarang kan tim Cyber Polri juga bekerja untuk memberantas hoax itu kan, dan gue nggak mau keluarga gue menjadi korban gara-gara nge-share atau nge-reshare informasi hoax gitu kan. Nah, dan ternyata banyak juga orang yang cuek aja gitu kan dengan adanya corona ini, mungkin karena mereka nggak ngerti dengan wabah ini, atau mungkin juga informasinya kurang gitu kan, atau mungkin terlalu banyak informasi yang sampai mereka bingung, ya udahlah gue bodo amat gitu. Nah, gimana sih menurut kalian? Kalau gue sendiri sih gue ngelakuin hal-hal yang bisa gue lakuin di keluarga gue sendiri gitu ya, terutama yang soal hoax tadi gitu. Jadi gue bener-bener ngewanti-wanti, sampai gue wanti-wanti ke nyokap gue, karena nyokap gue tuh salah satu kepala sekolah, jadi gue nggak mau dia dianggap sebagai sebagai pimpinan di tempat dia nge-reshare informasi hoax gitu kan, dan jadi bumerang buat dia karena dia sebagai kepala sekolah. Makanya gue bilang sampai, mah kalau mama dapat informasi dari grup yang lebih penting sekalipun, tolong diinformasikan dulu ke gue biar gue cari validasinya, biar gue cek validitasnya apakah itu hoax atau bukan gitu kan, karena gue nggak mau dia kenapa-napa, gue bilang gitu. Itu sih yang menurut gue pikirin gitu. Nah, menurut kalian gimana bagi mahasiswa komunikasi ini? Ya, Uncle. Jadi menurut saya Pak, dengan banyaknya
hoax-hoax yang sekarang beredar, kita perlu mengkaji ulang lagi berita itu dari mana, tanggalnya kapan, foto-fotonya kita lihat dulu apakah itu pakai foto yang lama atau enggak. Soalnya kan kami kemarin dan Hasim Pak sama teman-teman itu ikut lomba packing Pak. Waduh, disebutin. Oke. Jadi kami sekarang itu ada grupnya Pak, grup masyarakat anti fact checker itu Pak. Jadi kami setiap hari baca-baca berita maupun itu yang internasional fact checking atau yang nasional Pak. Ya. Jadi kami terus belajar lagi. Soalnya kan seorang PR itu garda terdepan perusahaan. Betul. Yang paling depan nanganin krisis, yang paling depan juga untuk mengeluarkan rilis atau apapun itu. Ya. Kalau misalnya perusahaan sedang dilanda masalah. Ya. Jadi sebelum diterima, divalidasi dulu, difilter dulu, apakah ini beritanya benar atau enggak. Ya. Sebagai mahasiswa komunikasi dan PR masa depan, ya harus belajar. Kita juga tergabung di komisariat Mavindo namanya Pak. Mavindo Bandung. Ada, okay. belum oprek anggotanya. Kita sedang berusaha untuk setiap kampus mahasiswanya ada gitu yang untuk jadi bagian dari fact checking ini Pak. Ya. Apalagi di masa sekarang di COVID-19 ini yang terlalu banyak hoax-nya yang katanya Dettol bisa nyembuhin corona, yang katanya suhu panas bisa ngilangin corona, padahal di Arab Saudi mandir panas Bang. Kurang panas apa lagi Pak? Ya. Jadi harus banyak hal yang diluruskan gitu ya. Iya. Ayolah Pak, WhatsApp grup keluarga ini susah Pak. Iya. WhatsApp grup keluarga. Iya, benar dan gua tuh benar di WhatsApp grup keluarga tuh gua benar-benar ngewanti-wanti termasuk yang soal informasi hoax ini sih. Oke, kalau Hasim, lu ngerasa nggak sih kalau ilmu komunikasi atau seni berkomunikasi itu sangat penting di tengah pandemi COVID ini? Kalau menurut saya sangat-sangat penting sih, Pak. Saya pernah mengutip kata-kata dari Bang Habibie, katanya PR itu harus bicara benar, Pak. Jadi nggak boleh kita boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya. Katakan apa adanya, bukan ada apanya gitu sih, Pak. Ya. Kalau memang konsekuensinya berat, ya harus dikatakan. Dan yang kedua, literasi menjadi yang paling utama untuk menghadapi hoax ini, Pak. Ya. Kayak masalah air panas tadi, gitu kan. Terus ada orang yang sembuh, katanya banyak makan yang asam-asam kayak jeruk lemon atau apa yang pH-nya tinggi. Ya, nah, sementara kalau pH-nya tinggi kan itu lambungnya bisa rusak, Pak. Asam lambung. Kalau terlalu sering ya. Kronis. Iya, itu sih, Pak. Kalau komunikasi sih ini sih Pak penting banget ya. Soalnya tadi disebutin sama Bang Habibie sama Bang Hasim. Seringkali karena pola komunikasi yang salah, banyak mispersepsi jadinya Pak. Harusnya pengen nyampein A, ternyata ditangkap B, kayak gitu-gitu kan banyak banget. Terus soal hoax juga tuh banyak Pak, ya bener ada grup keluarga gitu, banyak banget hoax yang dikemukakan gitu kan. Yang sebenarnya tuh harusnya nggak perlu. Kayak saya sempat baca kayak ramuan-ramuan gitu loh Pak. Iya. Ramuan apa, air apa ini bisa menghilangkan segala macam. Jadi kayak di situ kan ada teknik-tekniknya yang harusnya nggak perlu lah gitu. Jadi penting banget pola komunikasi yang baik itu penting banget di tengah wabah kayak gini. Tanpa ada wabah kayak gini aja udah penting Pak komunikasi itu. Apalagi dengan adanya kayak gini itu sangat penting jadi. Menurut lu Ra, gimana Ra? Panjang nih. Kalau misalkan gua sendiri, gua nggak terlalu bisa menganalisis gimana hoax ini terjadi. Ya
yang biasa PR lakukan lah. Karena gue pun belum menelusuri sampai sedalam itu. Namun yang gue pernah baca ya, kalau misalkan hoax itu sebenarnya gini, perbandingan hoax dan berita yang baik itu, kalau jangan-jangan pengemasan berita hoax itu lebih baik daripada berita-berita yang harusnya kita baca gitu loh. Karena sebenarnya memang hoax itu tuh unik. Kayak lu tau gak sih kayak cocok logi yang kayak gitu-gitu? Ya. Menurut gue kayak ya lucu aja Betul. sih, dan pengemasannya juga gampang orang baca, ya nggak sih? Ya. Daripada berita yang ditulis sedemikian rupa gitu, secara sistematis. Namun ya mungkin kalau gue sendiri benar yang tadi kata Bapak sih, yang untuk hoax keluarga lah. Soalnya gue pun belum bisa melakukan apa-apa sebagai mahasiswa komunikasi selainnya itu ngejaga keluarga gue. Karena gue kesel aja coba kayak cocok logi yang kayak gitu tuh aneh banget. Ya. Kayak kalau misalkan virus corona ada azan, terus dia hilang. Wah, itu Itu nggak nyambung sama sekali, Pak. Iya, maksudnya Lenceng. dan apa ya, orang-orang yang nggak suka baca terus tiba-tiba ada pesan unik kayak gitu, ya udah berimajinasilah, masuk juga. Iya. Memang benar. Sebenarnya sih kalau dari teori ya, kalau dari teknis itu pengemasan itu berpengaruh besar kepada penerimaan si orang. Ketika hoax ini disampaikan dengan pengemasan yang sangat baik, gitu kan, dan disebarkan secara masif, itu otomatis orang akan mempercayainya itu, gitu kan. Dan ada yang bilang bahwa memang opini itu jika dibiarkan begitu saja dan disampaikan dengan cara masif oleh siapapun, kan dia di-share, kemudian di-reshare oleh banyak orang, padahal itu cuma opini, akan dianggap sebagai sebuah fakta. Jadi opini itu kalau dibiarkan, Kebenaran. kalau opini itu kalau dibiarkan, diomongin oleh banyak orang, itu akan menjadi fakta, akan dianggap sebagai fakta gitu. Nah makanya ketika opini masih awal-awal bergulir, ini harus segera dicari, ditelusuri bahwa ini informasinya benar atau tidak, valid atau tidak gitu. Nah, dan kita sebagai orang-orang komunikasi harusnya memang di lingkungan terdekat kita dulu lah minimal menyampaikan bahwa fakta ini ternyata fakta ini tidak benar. Yang dapat bonus 100 GB dengan mengklik bla 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 bla.com gitu kan. Itu jelas hoax, dan itu juga kita harus biasanya tuh. Padahal pas itu kan dibuka jelas. prank. Ya, dan itu malah mungkin malware kan. Handphonenya yang mungkin terhubung dengan m-banking dan lain, itu malah harus khawatir gitu. Makanya gue nggak pernah ngeklik link apapun di handphone yang udah namanya udah aneh lah gitu kan. Jadi kita sebagai orang komunikasi harus benar-benar bisa menjaga hal-hal yang seperti itu. Kalau bisa ya kita ke keluarga pun harus menyampaikannya dengan humanis gitu. Oh enggak loh, ini enggak hoax gitu, dengan jangan berdebat. Kita tuh kadang-kadang jangan mendebat orang yang mempercayai hoax gitu. Jadi harus pengemasan kita pun harus baik kepada orang-orang yang seperti itu gitu. Kita harus menggunakan komunikasi yang benar-benar baik pula ke mereka gitu, kayak yang tadi cuaca panas katanya kan akan bisa membunuh corona gitu. Padahal kan yang gua tahu, yang gua cek setelah gua recheck faktanya, kenapa kita harus berjemur? Karena berjemur itu mampu meningkatkan imunitas tubuh. Kekebalan, betul. Jadi mampu meningkatkan imunitas tubuh, bukan membunuh si virus. Tapi dengan imunitas kita naik, kita bisa melawan si virusnya. Virus apapun, bukan cuma corona kan, virus flu biasa dan virus lainnya gitu. Nah, kadang-kadang orang yang berarti gue harus berjemur nih, berjemur ini bisa membunuh virus corona. Nah, itu yang harus kita luruskan, harus disampaikan dengan cara-cara yang humanis gitu. Dan kalau buat gue sendiri sih, seni berkomunikasi, ilmu komunikasi ini, ilmu ke-PR-an ini sangat lebih penting. Walaupun hanya bisa terlihat nih. Kalau lu perhatiin deh, PR itu, public relation itu, kegiatan public relation itu akan terlihat sebegitu pentingnya
ketika sebuah ya apapun lah, entah negara, entah perusahaan itu ketika sedang ada krisis. Betul. Ya nggak sih? Apalagi di masa sekarang ya. Apalagi di masa sekarang. Tapi ketika dalam kondisi baik-baik saja, PR itu Nggak kelihatan, Pak. tidak akan terlihat perannya. Ya nggak? Lu bayangin. Dan sebenarnya gue sendiri tuh bingung tau sebagai orang komunikasi yang mana pasti dengan media itu harus deket kan. Ya. Tapi saat ini gue tuh lagi menutup berita. Maksudnya menutup menutup bacaan lah, baca berita dari media tier 1. Beberapa portal yang gue percaya kayak yang gue kirim tadi. Ya. Dan itu dan kayak asumsi masih gue percaya terus sama sama orang-orang yang benar-benar berjuang buat ngebantu masyarakat buat lebih baik aja. Kalau untuk yang berita yang masih gue mau baca paling dari BBC, tapi itu pun berbentuknya yang video karena ya tadi gue tuh bingung soalnya gue takut media tier 1 pun masih menyebarkan berita-berita yang meraup untung demi meraup beritanya tuh demi keuntungan gitu. Jadi ya nggak tahu, gue sekarang jujur ya gue bingung untuk percaya dengan siapa sih. Jadi ya itu. Kalau buat gue nih ya, karena gue sebagai praktisi PR nih ya, gue buat perusahaan gue sendiri ya, ketika awal wabah corona gue langsung buat rilis apa yang berhubungan dengan perusahaan gue. Dan beberapa kali ada nggak sih peluang yang bisa gue ambil untuk menyampaikan hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan gue kepada masyarakat. Jadi beberapa hari kemarin gue sempat bikin beberapa rilis, apa sih perusahaan gue yang bisa dilakuin buat masyarakat terkait wabah corona ini gitu kan. Dan potensi bisnisnya tentunya. Dan itu berhasil, kemarin beberapa udah gue rilis juga dan udah dimuat di beberapa banyak media. Nah, tapi untuk yang lu sampaikan Pak, memang sih gue sebagai praktisi PR tidak mungkin jauh dari media, dan gue tidak mungkin melakukan tidak media monitoring. Gue harus melakukan media monitoring, walaupun kadang-kadang ya enak juga gitu kan dengan banyaknya pemberitaan yang seperti itu. Tapi mau tidak mau ya gue harus baca. Nah, tapi memang gue melakukan filter sih, gue filtrasi. Bahkan lama-lama nanti lu bisa tahu yang mana berita yang memang tujuannya untuk meraup keuntungan, yang mana berita benar-benar murni pengen mengedukasi masyarakat. Dan jadi kita bisa lihat sendiri sih karakter medianya. Oh, media ini memang benar-benar mau menginformasikan masyarakat, mana yang nyari yang wah ini memang buat nyari keuntungan semata gitu kan. Ya benar. Gitu. Jadi memang, dan mungkin juga gue bacanya memang yang kebetulan gitu. Jadi gue minggir aja, gue mager. Itu udah tahap profesional Pak ya. Iya, itu udah tahap. Sama-sama ini sih Pak, ilmu komunikasi itu berguna banget untuk kita kayak ngelarang. Misalkan ada teman kita yang masih nongkrong ya, cara penyampaian kita ke dia itu untuk ayo dong jangan nongkrong, itu penting juga sih Pak. Iya. Kalau kita negurnya salah, bisa jadi nggak enak kan jadinya, jadi debat lah, adu argumen segala macam. Ya, betul. Itu komunikasi persuasi juga penting ya kan. Memang sebenarnya banyak banget lah. Kita sebagai orang komunikasi itu jangan minder peran serta kita tidak ada. Padahal peran serta kita di masa-masa krisis ini sangat besar gitu kan untuk meluruskan informasi. Karena informasi salah dunia bisa chaos. Benar. Itu dunia salah. Dan ada yang buat buku loh. Ada yang buat buku? Ada yang buat buku. Betul. Tentang apa ya judulnya, kritik komunikasi pada masa COVID-19 deh, kayaknya. Iya, betul. Gue lupa ya judulnya apa ya, ada yang buat itu. Ya, jadi dan mungkin ini terjadi banget ya, lo semua pasti merasakan ini adalah krisis komunikasi terbesar di mana menurut gue pemerintah pun menyampaikan kepada rakyat tuh ya gitu. Berbeda-beda. Kelabakan, Mbak. Ya, lu bayangin nggak? Ini dari sisi level negara lah ya. Ya
ya gua menceritakan kejadian yang real sebenarnya. Ketika di awal pejabat pemerintahan kita menyampaikan bahwa tenang saja virus corona ini Tidak akan masuk. tidak akan masuk karena iklimnya tropis gitu kan. Itu yang pertama yang gua tangkap di beberapa media. Terus kepala daerah tolong jangan lebay bla 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 gitu kan ya. Jangan cari panggung dan lain-lain. Nah, nyatanya mereka ini yang dulu menyampaikan itu semua meralat dan mereka meminta kepada masyarakat bahwa tolong ikuti anjuran pemerintah untuk stay at home gitu kan. Kita harus jaga keluarga kita dari COVID-19 ini, jangan sampai kita menjadi carrier dan lain-lain gitu kan. Itu kan jelas ada komunikasi yang berbeda. Ada komunikasi yang berbeda ketika awal COVID muncul dan sekarang COVID setelah 2 minggu ada di Indonesia gitu kan. Itu kan jelas sekali perbedaan. Hal-hal yang hal-hal yang bahwa komunikasi itu penting. Iya. Ya nggak? Hal dasar sih, Pak. Hal dasar. Lu bayangin masalah jenazah Fondasi aja. sih Pak itu jatuhnya. Betul, masalah jenazah aja. Kalau tidak diinformasikan dengan baik itu bisa jadi chaos. Nggak ada yang terima. Betul, bisa jadi konflik horizontal di masyarakat. Gitu. Kalau buat gue sih bener-bener bangga buat bisa menjalankan, bisa membantu meluruskan komunikasi di lingkungan kita sendiri sih. Ya, kalian juga melakukan hal yang sama sih. Dan mungkin ini baru pijakan pertama gue sih sebagai, kalau gue sendiri ya, gue sadar sebagai orang komunikasi dan sebenarnya gue pun orang yang pernah bilang kayak, oh PR ya udah. Kayak lo ada di perusahaan terus lo gini ya udah. Tapi nyangkut ke sini, wow. Itu adalah peran yang sangat besar ternyata dan ya itu benar, PR gak boleh bohong. Ya. Itu PR kan garda terdepan tadi kan sudah disampaikan. Iya. Kalau dari gue nih ya, PR itu harus berbicara di waktu yang tepat. Iya, gitu. Kalau masalah bohong dan tidak bohong. Gue pernah bikin quotes loh tentang PR. Oh gitu, apa quotes-nya? Kayak ya seorang PR itu harus tahu kapan lo harus ngomong dan kapan lo harus berhenti ngomong udah. Ya, betul. PR itu harus berbicara di waktu yang tepat. Ketika lu tidak perlu ngomong ya lu nggak usah ngomong, lu diem. Tapi kalau lu harus ngomong ya lu harus ngomong. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, ayo makanya gue pengen kalian ini sebagai orang komunikasi, sebagai mahasiswa komunikasi, ayo speak up buat membantu meluruskan semua informasi yang miss, minimal di lingkungan terdekat kita, supaya ya tidak terjadi kekeosan, minimal di lingkungan kita juga sih, nggak jadi chaos kan. Betul, Pak. Karena menggenggam di lingkungan keluarga aja, menurut gue itu berat loh. Berat loh, bener. Apalagi di umur kita yang masih muda, kita berusaha meyakinkan orang-orang yang udah tua gitu kan. Bener. Gitu, jadi itu tantangan buat kita sendiri sih. Hal yang bisa kalian ambil dari kejadian ini sebagai mahasiswa komunikasi ini apa sih? Dari siapa, Pak? Boleh, dari lu, Lam. Komunikasi apa sih, Pak? Hal yang baik yang bisa kalian ambil nih dari kejadian ini sebagai mahasiswa komunikasi. Sebagai mahasiswa bisa diambil. Hal baik. Cara penyampaian sih, Pak. Itu yang paling bisa diambil tuh cara penyampaian. Gimana timingnya gimana, cara ngomongnya gimana. Itu tuh penting banget karena kayak misalkan tadi ke keluarga ada hoax gitu, kita nyamber untuk bilang ini hoax loh. Kalau kita ngomong langsung jangan di-share dong ini hoax, pasti nggak enak suasananya, Pak. Jadi harus nyampein yang benar enak sih. Itu paling penting sih, itu sih Pak yang bisa diambil dalam komunikasinya, waktu dan cara penyampaian. Karena ingat kan komunikasi ini fondasi pertama. Menurut saya, Pak, komunikasi itu kan omnipresent, Pak. Masuk ke segala lini dia. Semua itu butuh komunikasi. Mantap. Jadi tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan tentang apa yang terjadi sekarang. Kita mesti banyak sebagai mahasiswa yang ya berprofesi atau berkecimpung di bidang komunikasi, spesifiknya terkhususnya hubungan masyarakat, ya kita harus bisa mengedukasi dan mensosialisasikan ini tadi di grup-grup WhatsApp keluarga, di grup-grup WhatsApp yang lain, atau di grup-grup kelas. Dari mulai lingkungan terdekat dulu lah, sebelum kita buat campaign atau apa.
Ya. Betul. Apalagi kan kita buat campaign itu kan kita butuh ya ada dana, ada butuh media massa, butuh kelompok, butuh orang-orang lain. Jadi mulai dari paling mudah dulu lah, dari keluarga. Dari keluarga tadi kan kita apalagi yang seperti saya juga udah belajar fact checking kan Pak. Ya. Begitu masuk di grup keluarga, saya cross check dulu. Nah ini Ya, jangan betul. disebar-sebar dulu atau gimana. Betul. Soalnya kan banyak kayak kemarin tuh yang apa berita yang TKA masuk dari Cina ke Sultra, masuk ke Pulau Bintan. Ya. Jadi walaupun memang keadaannya sedemikian rupa, tapi kita mesti recheck lagi, Pak. Ya. Kita kan nggak boleh langsung, oh iya nih, pemerintah memang nggak jelas. Ya. Apa kerjaannya nggak tahu gitu. Tapi kita harus recheck dulu sebelum kritik. Saring before sharing, Pak. Betul. Siap. Disaring Betul, dulu, betul. baru di-sharing. Itulah yang Ya. saya manfaatkan dari yang saya pelajari selama ini di kampus. Ya. Mulai dari manajemen krisis dan reputasi yang Bapak ajarkan. Dan yang lain-lain, Pak. Ya. Itu sih, Pak. Oke. Bang Hasim. Kalau dari saya sih Pak, Hal yang baik apa sih yang bisa lu ambil dari kejadian ini sebagai mahasiswa komunikasi? kalau saya nih ngambil dari salah satu sifat Rasulullah ya Pak ya. Mantap, ada lagi. Berkata benar Pak. Berkata Jadi benar. berkata benar nih menjadi salah satu yang paling dibutuhkan saat ini. Supaya nggak terpecah dari penyampaiannya dari Sabang sampai Merauke. Jadi nggak ada yang terbelah, terfragmentasi, dan terakhirnya saling menyalahkan. Apa yang disampaikan pemerintah itu menjadi salah satu pegangan di seluruh masyarakat. Jadi bagi jubir-jubir, stakeholder terkait, tolong diinformasikan tuh yang benar. Dan bisa mengedukasi dan sosialisasi masyarakat. Itu sih, Pak. Wow. Gila. Mantap. Nah, lu, Ra? Kalau misalkan gue sendiri sebenarnya rada aneh sih. Menurut gue juga komunikasi itu sebuah pilihan. Pertama, ya pilihan lo untuk berbicara dengan orang lain dan pilihan lo sendiri untuk mendengar orang lain. Karena kalau misalkan lo hanya berbicara, ya lo cuman bisa kasih tahu itu aja. Sementara kalau misalkan lo mendengarkan orang lain, itu menurut gue sama aja dengan cek fakta ya. Dan ya udah mungkin komunikasi yang baik bisa dijalin dalam hal itu sih. Oke. Jadi tapi kita sepakat bahwa komunikasi itu benar-benar paling penting dalam penanganan krisis ya kan, khususnya dalam krisis wabah ini. Oke deh, terakhir nih, gue minta satu kalimat aja quote dari kalian buat teman-teman di luar sana soal wabah ini. Stay home, stay healthy, and stay with me, Pak. Wow, ada stay with me. Lihat buat Anda mahasiswa tahun 2019 dan 2018, Bang Habibie ini menunggu Anda untuk mend-DM dia, teman-teman. Nanti link Instagramnya di bawah ya. Oke. Hasim. Kalau saya sih Pak, stay at home, keep productive, and keep with Allah itu sih Pak. Wah, Ibadah juga penting. Aduh, mantap sekali. Oke. Mpok. Apa nih, Pok? Siapa? Ira? Ya. Oh iya, Bapak. Kaget. Bingung gini. Dari gue sih ini aja sih, lakukan sesuatu yang bisa lo lakukan, jangan ditunda. Karena ini waktunya. Lu, Lam? Kalau gue sih ini sih, turunkan egoismu, tetap di rumah aja untuk demi kebaikan bersama. Oke deh, thank you teman-teman udah bisa join di
di YouTube channel gue. Nanti kita ngobrol lagi dengan tema yang lain. Oke, buat yang lain jangan lupa thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe, komen, dan like channel Hardy G. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye. Thank you yang lain. Bye-bye.